Halo Sobat Berani Mikir, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan terus semangat untuk berani berpikir. Oke, di pagi hari ini kita akan membahas terkait isu yang sedang viral, yaitu anak-anak remaja yang nakal. Awas nih, anak-anak remaja yang nakal nanti akan dibawa ke barak militer untuk dididik dan dibina lebih lanjut, begitu ya. Sehingga kita perhatikan banyak anak-anak kecil tuh yang akhirnya tiba-tiba nurut dengan orang tuanya, tiba-tiba langsung mau disuruh mandi langsung mandi, ya ketika disuruh tidur langsung tidur gitu ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ditakuti daripada orang tuanya. Luar biasa ini Kang Deddy Mulyadi. Oke, kemudian Kang Deddy Mulyadi juga mengatakan bahwasanya terkait kenakalan remaja ini jangan dianggap sebagai tindakan yang spontanitas, tapi justru kenakalan remaja ini sudah ada yang mengorganize gitu ya. Di belakang layarnya ini sudah ada yang mengambil keuntungan, dan ini adalah upaya untuk melemahkan generasi. Nah, itu yang menjadi analisa KDM, sehingga tindakannya harus taktis dan terukur tentunya. Dan ini menjadi solusi karena orang tua dinilai tidak mampu mendidik, sekolah juga tidak mampu juga mengatasi terkait kenakalan remaja, lembaga-lembaga yang lain tidak mampu, maka akhirnya dibawa ke barak militer. Dan seperti biasa ini menuai pro dan kontra, karena banyak pakar berpikir jangan sampai justru terlanggar hak asasi daripada anak-anak yang dicap nakal tadi atau yang bermasalah tadi. Nah, silakan para sobat berani mikir bisa komen. Oke, terkait anak-anak yang bermasalah atau anak-anak nakal itu tentunya tidak ada asap ya kalau tidak ada api. Tidak timbul serta-merta otomatis, pasti ada penyebabnya. Dan ini yang kita akan bahas. Kira-kira kenapa begitu marak terjadinya kenakalan remaja? Saya pikir bukan hanya di Jawa Barat saja, ini terjadi di seluruh provinsi Indonesia, dan tentunya ini menjadi momok ya bagi para orang tua, dan ini menjadi suatu permasalahan di masyarakat yang perlu penanganan khusus dan segera. Dan ya saya secara pribadi apresiasi kepada Kang KDM karena beliau pemimpin yang hadir ya di tengah-tengah masyarakat, langsung memberikan kebijakan-kebijakan terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi pemerintah tuh hadir gitu ya untuk mengatasi persoalan-persoalan, bukan hanya di kursi-kursi manis ya para pejabat itu. Dan KDM sendiri memberikan kebijakan ini tentunya tadi yang saya katakan di awal akan menuai pro dan kontra. Lalu sebenarnya kenakalan remaja ini kenapa bisa terjadi? Ya mari kita analisa bersama. Yang pertama, tentunya pendidikan itu bermula dari rumah tangga, bermula dari keluarga-keluarga di Indonesia. Ketika para orang tua tidak melakukan fungsinya selaku para educator, ya selaku pendidik, maka anak-anak ini akan kehilangan sosok pendidik dari orang tuanya. Ya, sebagaimana kita sudah diajarkan ya, Robbirhamuma kama robbayani sogiro, bahwasanya orang tua itu selaku pendidik bagi anak-anaknya. Tetapi yang menarik adalah kita mendapati kenyataan ini terkait pemilu kemarin ya. Ternyata data pemilih di Indonesia itu 80% rata-rata hanya lulusan SD, SMP, dan SMA. Artinya hanya 20% daripada masyarakat Indonesia yang mengenyam bangku perkuliahan. Apa dampaknya? Dampaknya para orang tua Indonesia itu terkait point of view konsep pendidikan itu tidak dimiliki. Jangankan memikirkannya, mengimajinasikannya itu tentunya sangat sulit ya. Karena bicara pendidikan ini butuh kemampuan, butuh intelektualitas. Sedangkan orang tua di Indonesia tadi ya 80% hanya sampai pada bangku SMA saja. Dan ini tidak cukup untuk mendidik. Walaupun memang tidak semua para orang tua kondisinya demikian ya. Karena banyak juga atau ada juga orang tua ya lebih tepatnya yang mau belajar.
Tetapi lebih banyak justru orang tua di Indonesia ini yang sudah merasa cukup, yang sudah, merasa tidak perlu belajar lagi. Sehingga, dia tidak sadar bahwa pendidikan itu bermula dari keluarga. Yang terjadi adalah orang tua sibuk bekerja, kemudian orang tua menyerahkan terkait pendidikan itu sepenuhnya kepada lembaga, sehingga, pengawasan itu tidak terjadi. Sehingga bonding-nya tidak ada, ya. Kemudian figur orang tua sebagai pendidik itu tidak ada pada diri anak. Lalu apa yang terjadi? Maka anak akan mencari pelarian. Pelariannya adalah dengan apa itu? Ya sudah, seperti biasa ya, yang mudah mereka temui adalah gadget. Nah, gadget ini menjadi baby sister bagi anak-anak, bahkan orang tua memfasilitasinya. Maka disitulah anak-anak Indonesia itu dibanjiri oleh informasi dan mereka mendapati tontonan-tontonan kekerasan di situ. Mereka bermain game yang justru memperlihatkan kekerasan, itu sangat mudah sekali didapatkan. Sehingga permasalahan ini seperti bola salju ya, dari orang tuanya yang sudah tidak hadir, ditambah lagi arus informasi yang justru banyak hal-hal yang negatif. Kemudian mereka keluar dari lingkungan itu, berinteraksi di luar lingkungan mereka. Tapi apa yang terjadi? Justru di situ mereka bertemu dengan anak-anak yang notabene juga bermasalah gitu ya. Sehingga mereka tergabung dalam geng motor, kemudian minum minuman keras, narkoba. Di situ mereka melakukan judol juga, ya, judi online. Kemudian mereka di situ juga melakukan tindakan anarkis. Jadi, wah ini luar biasa. Ini seperti bom waktu gitu ya. Ditambah lagi yang ketiga ya, di lingkungan sekolah itu juga tidak mampu memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Mengapa? Karena pendidikan kita cenderung klasikal, fokus kepada pembelajaran hanya di ruangan saja dan banyak hafalan-hafalan ya, bukan mengasah reasoning. Bukan fokus kepada pembentukan karakter, akhlak ya, moral dan perilaku. Tidak ada, minim sekali pembenahan terkait itu. Jadi hanya fokus bagaimana mengasah kognisi. Jadi anak yang cerdas itu sebagaimana kita ketahui di Indonesia adalah yang jago matematika gitu ya. Yang rankingnya ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi hanya mengasah terkait kognisi. Berbeda dengan pendidikan di Jepang, kalau saya cerita sedikit, jadi ada kawan yang waktu itu merasakan bagaimana dia mengenyam pendidikan di Jepang, ya ternyata untuk anak usia sekolah 1 sampai 3 itu justru yang diajarkan yang pertama bagaimana budaya antri gitu ya, kedisiplinannya, tepat waktu, terkait kebersihan, peduli terhadap lingkungan, bagaimana mengelola sampah, bagaimana terkait sopan santun, tata krama, bicara moralitas. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang menjadi basic pondasi, berbeda dengan pendidikan di Indonesia. Jadi ketika terjadi kenakalan remaja, ya ini apa yang kita tabur dan apa yang akan kita tuai. Ya, karena tadi di lingkungan, rumah mereka tidak mendapatkan pendidikan, kemudian diperparah dengan gadget, kemudian, sekolah juga tidak mampu memberikan solusi atas hal itu, kemudian di mana hadirnya pemerintah, ya. Seharusnya pemerintah tuh hadir ya. Oke, ya kalau kita bicara, sumber daya alam kita dieksploitasi, oke. Ya, kemudian hutan kita juga, dibabat, oke. Tapi setidaknya pemerintah tuh hadir di dalam pendidikan. Seharusnya pemerintah itu hadir, ya memiliki kemampuan bagaimana untuk memblokir situs-situs judol. Tapi sebagaimana kita ketahui justru banyak situs-situs judol yang dipelihara, ya. Kemudian terkait juga link-link game yang mengandung kekerasan. Di mana hadirnya pemerintah untuk memblokir itu. Kemudian bagaimana juga pemerintah mengedukasi terkait penggunaan gadget. Ya, bangsa kita justru menjadi bangsa konsumen yang membeli justru teknologi itu yang justru merusak generasi bangsa. Nah, jadi itulah yang terjadi. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi ini salah siapa ya? Salah kita semua. Oleh karenanya, apa yang menjadi kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi ini ya bagus-bagus saja ya. Tetapi pendidikan itu dirasakan hasilnya adalah setelah 12 tahun baru dirasakan. Nah, sedangkan
Kalau kita bicara tahun 2030, ya menuju Indonesia emas itu sisa 5 tahun lagi. Jadi, apa yang akan terjadi ke depan? Ya, kita tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Oke, jadi berani berpikir, berani bicara untuk kemajuan peradaban.